Terwujudnya masyarakat Smart City berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, yang saat ini merupakan sektor penerapan Smart City di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang persandian, bidang pengolahan data elektronik, UPTD Operation Room, yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan. Bagian keuangan, aplikasi dan informatika terdiri atas seksi pengembangan informasi dan telekomunikasi, seksi aplikasi dan telekomunikasi, serta seksi standarisasi, monitoring, dan evaluasi. Informasi dan komunikasi publik terdiri atas seksi komunikasi sosial, seksi komunikasi pembangunan dan pemerintahan daerah, serta seksi penyiaran dan kemitraan media. Terdiri atas seksi tata kelola persandian, seksi operasional pengamanan persandian, serta seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Bidang pengelolaan data elektronik terdiri atas seksi kompilasi dan integrasi data, seksi statistik, serta seksi penyajian informasi.
UPTD Operation Room sebagai ruang kendali atau perangkat pendukung yang saling bersinergi dalam mewujudkan Makassar Smart City. Yang berisi berbagai macam monitoring informasi yang bisa diakses, di antaranya melalui layanan pengaduan panggilan darurat yang berisi beberapa dashboard yang dikelola masing-masing SKPD. Layanan tersebut berisi informasi terkait rumah sakit umum daerah, layanan home care, informasi kependudukan, layanan KTP, dan berbagai layanan dalam mendukung perangkat satuan kerja daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu memang itu anak-anak suka cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau dirina bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke itu kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu makuna paling mengerti. By the way, tuh Cak, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan ke aku sayang. Turun lah, lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di kayaknya jatuh ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit apa-apa sama dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Ya, zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi dia bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Andiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai dari kerjaan itu, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang tuh belanja paper bekas sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan, dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan NIPA Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki Salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di NIPA Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, Salamaki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di NIPA Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, Salamaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki, Salamaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di bulan suci Ramadan. Dan kalau bicara tentang bulan suci Ramadan, salah satu isu yang biasanya ya bisa dibilang cukup marak begitulah ya itu adanya anjal alias anak jalanan, dan tentunya juga ya satu perda tadi kata narasumber saya di balik offline-nya, dan katanya ini juga bicara tentang gepeng alias gelandangan dan juga pengemis. Tapi kalau bicara tentang keberadaan anjal, keberadaan gepeng, ini tentunya sangat berkaitan dengan bagaimana kemampuan sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kabupaten kota untuk menangani atau meningkatkan tingkat kesejahteraan atau semacam takaran lah standarisasi kesejahteraan.
Tapi saya ini sedikit lebih ke mengulas dulu nih, kalau bicara tentang kesejahteraan, ya bagaimanapun di era kapitalisme global seperti saat ini, rasa-rasanya memang agak sulit menghindari yang namanya kesenjangan antara si kaya si miskin, antara yang sejahtera dengan tidak sejahtera, tapi itu secara global. Tapi secara lokal, kira-kira apa ini yang sebisa mungkin lah untuk kita laksanakan atau kita upayakan untuk mengurangi, untuk melakukan inisiasi supaya keberadaan Anjal maupun gepeng ini semakin berkurang, apalagi di bulan suci Ramadan yang kalau saya pribadi sendiri ya melihatnya, kalau dulu sebelum Ramadan biasanya Anjal atau gepeng ini tidak sebanyak di bulan Ramadan. Ini ada apa? Fakta-fakta semacam ini bakalan kita bahas ya pemirsa Info Kota Makassar di channel YouTube kita. Dan saat ini yang mungkin dari tadi sudah menantikan narasumber saya untuk memaparkan ini. Oleh karena itu langsung saja di samping saya sudah ada narasumber saya yang tentunya capability dalam membahas ini, karena beliau memang tugasnya lah ya. Nanti kita akan ulas bersama-sama. Beliau adalah Aulia Arsyad STP MSc. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Atau saya panggil kakak, ini kayaknya masih kelihatan lebih muda. Iya, jadi Kak, ini kalau bicara tentang keberadaan gepeng, keberadaan Anjal, mungkin bisa diceritakan seperti apa fakta terbarunya nih di Kota Makassar, khususnya bulan Ramadan. Ini kan selalu isu yang diangkat juga kalau Ramadan. Silakan Kak. Sudah memang diviralkan ini berita tentang Anjal. Jadi kapan tadi sosial berganti, pasti yang dimasalahkan masalah Anjal. Nah, apalagi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kan seperti yang kita tahu, warga Kota Makassar itu baik-baik. Jadi mereka senang memberi. Mereka senang memberi. Makanya Anjal juga serta gepeng ini betah di jalan karena otomatis pendapatan mereka lebih besar di bulan Ramadan. Nah, kondisi saat ini memang di bulan Ramadan makin bertambah jumlah gepeng, dan sejak hari pertama bulan Ramadan sudah ada operasi gabungan dinas sosial bersama dinas perhubungan dan Satpol PP melakukan operasi razia, dan saat ini sudah ada 30 orang Anjal dan gepeng yang sudah dari hasil razia itu sudah diambil dan dibuatkan pernyataan. Tapi untuk saat ini kami masih sementara mengembalikan ke keluarga karena saat ini kami masih menunggu SK Wali Kota terkait Satgas penertiban Anjal. Itu melibatkan Satpol PP dan Polrestabes. Itu pada saat setelah SK Wali Kota kami lakukan pembinaan di RPTC, Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Itu ada di Jalan Batua Raya. Itu akan dibina selama 3 hari, kemudian dikembalikan ke keluarga. Ya. Itu secara garis besarnya ya Bu ya, kalau bicara tentang penanggulangan dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini leading sektornya tentunya dinas sosial. Sebenarnya ini leading sektornya bukan cuma di dinas sosial. Baik. Jadi untuk penanganan Anjalnya memang kita di dinas sosial memang punya tugas pokok seperti itu, terkait rehabilitasi sosial. Karena Anjal ini termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satu dari 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Nah, tapi kami tidak bisa berdiri sendiri. Semua SKPD, beberapa SKPD harus terlibat di situ. Nah, dari penanganan Anjal ini ada ada Perda nomor 2 tahun 2008. Nah, saya pikir kalau misalnya dinas sosial cuma kami sebatas melakukan razia setiap tahunnya, setiap hari, minimal dalam sehari itu kita melakukan razia 2 kali. Dalam sehari? Dalam sehari, setelah nanti SK Wali Kota terbit. SK Satgas penanganan Anjal. Nah, itu harus ada penegakan perdanya juga. Ini sejak tahun 2008 adanya Perda penanganan Anjal, anak jalanan, gepeng dan itu yang setahu ya itu penegakan Perda. Orang Makassar ini orangnya baik-baik, suka memberi.
Nah, di Perda nomor 2 tahun 2008 itu termuat sanksi pidana untuk bagi yang memberi. Nah, bagi yang memberi itu sanksinya 3 bulan kurungan dan denda 1,5. Saya pikir selama ini kita cuma menyasar anak jalanan, menyasar ke pemberinya. Jadi saya kira banyak LKSA, lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang menangani lansia terlantar, anak-anak terlantar, disabilitas, itu saya kira bisa menyalurkan bantuannya melalui lembaga-lembaga itu. Nah, ini yang saya pengen dalami, Kak. Jadi kalau bicara tentang ternyata sektornya bisa dikatakan berkaitan dengan berbagai leading sektor lainnya. Nah, ini nanti mungkin menarik juga kita bahas sama Diskominfo sebagai tuan rumah. Titik-titik traffic light sudah ada. Jadi paling tidak kalau kita melakukan kontrol melalui CCTV bisa terlihat, oh ini plat ini atas nama ini loh yang memberikan uang kepada anjal atau gepeng di jalan. Nah, itu dia. Nanti saya tanyakan coba sama narasumber saya, Kak. Tapi sebelum ke sana, saya coba ingin pertegas lagi nih, Kak, karena kan dikatakan menunggu Satgas, SK Satgas ini. Artinya salah satu bentuk penanganan yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial adalah adanya Satgas nantinya. Mungkin karena sudah disebutkan ini mau ada Satgas, bisa mungkin digambarkan Satgas ini nantinya selain tadi akan melakukan razia 2 kali dalam sehari, apa saja nanti dalam draft yang sudah disiapkan? Itu kan nanti setelah kami melakukan razia, anjal, gepeng itu dibawa ke RPTC. Tadi sudah saya sebutkan, rumah perlindungan dan trauma center yang ada di Batu Raya. Kami akan bina selama 3 hari di sana. Jadi selama 3 hari di sana, setelah itu kami kembalikan ke keluarganya. Dan memang kendala di Kota Makassar saat ini kami belum memiliki lingkungan pondok sosial. Idealnya di kota-kota besar yang memang banyak permasalahan kesejahteraan sosial, idealnya memiliki lingkungan pondok sosial yang menangani jenis-jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Jadi insya Allah tahun ini Dinas Sosial Kota Makassar sudah menganggarkan untuk pengadaan lahan untuk persiapan pembangunan lingkungan pondok sosial ini. Di tahun 2023 insya Allah akan mulai dibangun lingkungan pondok sosial untuk menampung orang-orang ini. Lingkungan pondok sosial dan tentunya dilaksanakan juga oleh Satgas tadi. Beda lagi. Iya. Baik. Kalau Satgas yang SK Wali Kota ini itu sebatas sampai di pembinaan 3 hari di RPTC. Setelah itu dikembalikan ke keluarga. Iya. Dan yang tadi rumah sosialnya atau apa ya istilahnya lingkungan pondok sosialnya itu apakah sudah selain memang sudah disiapkan tanahnya, lahannya begitu, apa saja yang dipersiapkan untuk nanti mengisi kegiatan di pondok sosial tersebut? Iya. Tahun ini masih sementara kami mencari lahan dan membebaskan lahan tahun ini. Sudah ada anggarannya 4,5 M. Untuk tahun depan dimulai pembangunan dan memang setelah ada lingkungan pondok sosial kami akan merekrut dokter, perawat, pekerja sosial, psikolog, semua yang bisa membantu kami dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial, karena di lingkungan pondok sosial nanti itu akan menangani masalah anak jalanan, termasuk gepeng, ada lansia terlantar, ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ada WTS waria, bisa kami teman-teman disabilitas bisa kami simpan di situ. Di cover semua di situ di satu tempat itu artinya memang keberadaan pondok sosial ini cukup lengkap untuk memfasilitasi teman-teman baik dari kalangan anjal maupun juga gepeng tadi. Tapi Kak, ini kan kita bicara sekarang, kita berharap sih semoga ini kan memang istilah penanganan. Tema kita kali ini adalah penanganan pemerintah Kota Makassar untuk menangani anak jalanan maupun gepeng ini, dan sudah tergambar bahwa kedepannya ada seperti itu. Nah, untuk saat ini Kak, bagaimanapun juga tadi saya sebutkan di prolog, itu memang sangat substansial bahwa sebuah standar kota itu
kabupaten, provinsi, negara, bahkan bagaimana penanganan anjal gepengnya itu menunjukkan bagaimana penanganan atau pemenuhan hak kesejahteraan gitu bagi warga di daerah tersebut. Nah, untuk saat ini karena kan istilahnya saya ingat sekali waktu itu di kalau nggak salah 2021 Kak atau 2020 itu kan sempat ada semacam kritikan cukup pedas lah dari DPRD Komisi D yang bilang, salah satu dari parlemen bilang jangan hanya sampai pada razia saja. Ya, setelah itu dikumpulkan, dilepaskan. Ya. Katanya pepet terus. Ya. Jadi itu seperti apa sebenarnya Kak untuk penanganan sambil kita menunggulah yang tadi disebutkan. Ya. Pondok sosial. Makanya untuk saat ini, insya Allah akan dipepet terus sesuai permintaan sesuai dengan terhormat. Ya. Baik. Akan dipepet terus, insya Allah. Tapi pepetnya gimana? Akan dirazia terus selama sepanjang tahun ini akan kami melakukan razia. Jadi kalau ada yang setiap hari. Jadi razianya bukan cuma pada bulan Ramadan. Ya. Sampai akhir tahun. Sampai akhir programnya udah sampai akhir tahun. Iya, sudah. Jadi SK Wali Kota ini bukan cuma sebatas bulan Ramadan. Jadi seterusnya sampai akhir tahun, jadi berjalan terus. Jadi kalau misalnya pada awal tahun kemarin kami tidak melakukan razia, tapi kami turun penjangkauan pada saat ada aduan warga melalui 112. Baik, Kak, ini kalau bicara tentang aduan, tentang mau dipepetnya dalam bentuk apa ini Kak, nanti dijelaskan. Karena kita harus jeda iklan dulu, jangan kemana-mana ya, tetap di sini saksikan dulu iklan kita, teman-teman yang menyaksikan channel Kominfo Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. By the way, sudah Mika kumpul tugasku. Tugas apa? Weh, astaga. Saya lupa. Bagaimana nih? Menepiku dulu, menepiku. Kirimi cepat. Astaga, ndak ada pale kotaku. Hotspotmu dulu. Dede, masih zaman kah minta hotspot? Weh, sekarang toh Pemkot menyediakan nih zona wifi gratis. Nggak kau tahu kah? Nggak, iya kah? Aimin pale. Mau kau kemana? Wifi gratis tuh. Itu sana. Tahu ah, bagus nih sekarang Pemkot menyediakan nih wifi gratis. Iya tuh. Alhamdulillah. Ayo Mi. Ayo. Mana maskermu? Oh iya Di. Astaga. Dimanapun dan kapanpun ingat maskernya, apalagi di tempat umum. Cus.
sedang mengalami situasi darurat, melihat keluarga membutuhkan penanganan medis dengan cepat, ataupun tetangga yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah? Jika Anda butuh bantuan penanganan medis, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain, hubungi layanan nomor tunggal panggilan darurat 112. NTPD 112 Kota Makassar, ada kejadian darurat apa yang dilaporkan? Kejadian darurat apa, Bapak? Baik, dengan Bapak siapa saya berbicara? Terkait masalah apa itu? Perampokan. Iya, Bu, diharap untuk tenang dulu, Ibu. Saya ambil datanya dulu. Baik. Layanan NTPD 112 merupakan layanan darurat pemerintah Kota Makassar bagi siapapun yang membutuhkan layanan kedaruratan dengan respon yang cepat dan sigap. Dengan menghubungi 112, Anda akan dimudahkan dalam menghubungi pelayan kegawat daruratan dengan cepat serta memudahkan koordinasi antar instansi terkait. Hubungi layanan NTPD 112 saat Anda mengalami situasi darurat. Layanan ini bebas pulsa dan dapat dilakukan melalui telepon seluler maupun telepon rumah, bahkan dalam keadaan kondisi ponsel tanpa SIM card, selama masih dalam jangkauan sinyal layanan operator. Hubungi 112, solusi kegawat daruratan Anda. Masih setia ya setelah jeda iklan tadi menyaksikan kita di channel Kominfo Kota Makassar. Kita masih bahas tentang bagaimana penanganan anjal oleh pemerintah Kota Makassar, masih dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Kaulia di sini. Nah, Kak, ini tadi bicara tentang dilakukan razia tentunya, dipepet terus jadi razia terus. Iya. Ini apakah memang berlanjutnya nanti setiap harinya tempat yang berbeda-beda, teknisnya seperti apa sih, Kak? Iya, akan dilakukan. Intinya kami ke Kota Makassar, mulai dari batas Kota Makassar dengan Maros sampai ke Rua. Iya, seperti karena itu. Kalau kita lihat kan bahkan jalan-jalan utama itu banyak loh, Kak. Jadi yang paling daerah Simpang 5 Bandara. paling banyak di sana ya? Dan pendapatannya paling besar di sana ya. Oh iya, berarti ada risetnya gitu ya? Iya, karena sudah penertiban anjal ini kan sudah berapa berjalan. Jadi tugas pokok dinas sosial termasuk itu sudah bisa disurvei dari hasil penjaringan, dari hasil asesmen. Setelah mereka terjaring, kita asesmen di kantor, dan memang dari asesmen itu baca bahwa pendapatan paling tinggi itu di Simpang 5. Karena kemungkinan kalau warga mau ke luar kota, mereka biasanya punya bersedekah. Supaya selamat sampai tujuan, bersedekah dulu sebelum jalan. Pun saya juga begitu, maksudnya dalam artian kita bersedekah, apalagi dengan dakwah para ustadz kita tentunya. Tapi saya kira jangan bersedekah di jalan. Nah, itu dia, ternyata bahkan ada majelis ulama sudah mengeluarkan fatwanya bahwa, dan saya juga pernah baca hadisnya memang, Kak, yang pekerjaan yang tidak dibolehkan itu adalah meminta-minta itu gitu. Nah, tapi sebelum ke lebih jauh mungkin kita melihat, saya mau tahu nih, tadi disebutkan ada risetnya, ternyata sampai ketahuan tuh di sana tuh yang paling banyak penghasilan anjalnya. Memang ini mungkin pertanyaan warga, apakah benar orang anjal ini, gepeng ini benar-benar yang kurang mampu, ataukah orang yang menjadikan itu sebagai pekerjaan? Ada yang menjadikan itu sebagai pekerjaan, dan ada yang tidak. Ada juga yang tidak, ada yang dimobilisasi, ada seperti itu. Jadi faktanya memang sudah ketahuan seperti itu dari dinas sosial atau dari pihak lain? Iya, ada. Terdata jelas tahun-tahun kemarin ada yang ketahuan bahwa ini yang dimobilisasi. Seperti. Dan tindakan yang dilakukan yang untuk dimobilisasi, kalau untuk mobilisasi seperti bisa mengambil tindakan ke orang yang memobilisasi, karena itu mungkin kita serahkan ke kepolisian ya, mungkin seperti itu. Jadi karena langkah yang dilakukan bukan tanggung jawab kami untuk ini. Jadi sebenarnya kalau untuk anak jalanan ini, seperti saya katakan dari awal tadi, semua warga Kota Makassar harus berperan. Contoh saja misalnya RT RW itu harus tahu kondisi warganya masing-masing. Itu harus tahu kondisi. Oh, ini warga saya kerjanya apa? Anak-anaknya sekolah atau tidak? Seperti itu. Jadi ada kontrol, mereka tahu. Karena untuk anjal sendiri ada yang dari
warga Kota Makassar sendiri, ada yang dari Maros, ada yang dari Goa. Jadi tapi intinya lebih banyak warga Kota Makassar. Seperti itu. Dan kami tahu beberapa titik-titik karena asesmen kan kami tahu alamat rumahnya di mana, kami lihat kakaknya, KTP-nya di mana. Jadi kalau saya pribadi dan secara khusus dinas sosial, kami mengharapkan kerjasama semua pihak, RT RW, lurah, camat, semua harus tahu kondisi warganya masing-masing. Saya salut kepada lurah, ada lurah yang memang koordinasinya ke kami langsung. Jadi bukan selama ini yang mengadu ke dinas sosial itu warga, dan artinya mungkin lurah melampaui lurah artinya kan. Jadi lurah tidak tahu sama sekali permasalahan warga yang ada di bawah. Nah, saya salut ada pernah lurah di Kecamatan Talo itu pernah melapor ke kami ada warganya yang sudah tidak mampu berjalan, sudah tua, apa bisa kami mintakan kursi roda. Itu salah satu bukti bahwa lurah ini melakukan program sentuh hati ke warga. Jadi kan program Pak Wali ada namanya sentuh hati, dan itu harus diaplikasikan betul oleh RT RW dan lurah maupun camat di wilayahnya supaya mereka tahu kondisi warga. Jangan sampai kondisi warganya malah dinas sosial lebih tahu. Oh, ini warga dari kelurahan ini, dari hasil asesmen. Oh, ini warga ini kelurahan ini. Oh, anaknya tidak sekolah. Tapi RT RW ataupun lurahnya tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi saya kira saya harapnya begitu. Ada kepedulian kita semua di situ. Jangan masalah anjal. Saya tahu tanggung jawab kami di dinas sosial soal anjal. Tupoksi kami memang seperti itu. Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada koordinasi dengan teman-teman lain. Seperti itu. Artinya ada integrasi mulai dari RT, RW, kemudian dinas sosial dan dinas-dinas terkait lainnya termasuk Kominfo. Betul. Nanti kita bahas sama dinas Kominfo, Kak. Tapi sebelum itu lagi saya tertarik sekali, Kak, dengan pernyataan tadi bahwa ternyata ada sampai lurahnya itu datang minta bantuan untuk warganya ke dinas sosial langsung. Ternyata ini yang diinginkan oleh dinas sosial. Sebenarnya apakah seperti memang itu. Koordinasi untuk dinas sosial sendiri ke kelurahan itu sudah dilakukan atau seperti apa, Kak? Sebenarnya kalau lurah dan camat itu kan sudah secara umum mereka tahu semua bidang beda sama dinas khusus. Misalnya kami sosial ya menangani permasalahan sosial. Nah, lurah itu pasti mengetahui kalau soal ini kita larinya kemana. Soal sosial kita soal warga terlantar kita larinya ke dinas sosial. Nah, misalnya kalau mereka dapati ada anak, biasanya kan ini anjal, ada yang putus sekolah, ada yang masih sekolah mungkin. Nah, yang putus sekolah ini kan kalau misalnya lurahnya tahu, mereka bisa laporkan, dan kan ada program dinas pendidikan untuk menggratiskan pendidikan ini buat anak putus sekolah. Ada jalur PP khusus untuk anak tidak mampu, seperti itu. Jadi saya kira program pemerintah Kota Makassar saya kira sudah bagus, cuma memang harus koordinasinya yang lebih diperbaiki lagi. Pemerintah Kota Makassar menghadirkan salah satu programnya adalah Makassar Recover, di mana fokus pada 3 hal, yaitu imunitas dan juga adaptasi sosial, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Jadi bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi bagaimana merecovery ekonomi, kemudian kesehatan dan juga keselamatan warga. Recover sendiri itu menurut saya sih sangat luar biasa. Dari sisi kesehatan juga luar biasa, karena kemarin pemerintah mengadakan untuk isoman mandiri di Mandiri Apung ya, yang di laut itu lumayan seru juga menurut saya. Terus untuk pemulihan ekonomi, alhamdulillah melihat kondisi di sini sendiri itu sepertinya udah agak lenggang banget.
bisa boost sales. Soalnya kan pandemi, jadi kita juga kena. Cuman bagusnya karena ada kayak acara kayak gini, jadi kita juga bisa boost sales yang mungkin kita bisa dapetnya tuh berapa lama kita dalam satu hari, karena ada kayak gini kita lebih ke expose ke banyak orang gitu, jadi sangat membantu. Ini ada beberapa UKM. Pertama ada AT Craft. AT Craft ini saya pakai ini ya. Jadi dia sulam sendiri. Seperti ini dia sulam sendiri, dan AT Craft ini yang buat Ibu Airin Tendean. Dia salah satu UMKM yang betul-betul masuk nominasi. Walaupun selama pandemi ini paling tetap berusaha, jangan menyerah, terus jaga kesehatan juga, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, karena protokol kesehatan tersebut juga merupakan pengaruh dalam penjualan. Sekarang kan kalau penjualan tidak memenuhi protokol, orang ragu-ragu untuk beli begitu, jadinya untuk menambah tingkat penjualan begitu. Sangat bagus karena bisa membantu bisnis untuk FKM untuk diperkenalkan ke masyarakat. Apresiasi terhadap pemerintah itu mungkin pemerintah lebih memperhatikan pihak UMKM itu sendiri, bagaimana ke depannya untuk mengembalikan ekonomi Kota Makassar itu sendiri. Karena mereka bisa tetap bangkit ya. Betul, semoga pandemi segera berakhir sehingga pelaku-pelaku UMKM bisa kembali seperti sebelum kita mendapat wabah pandemi itu sendiri. Event ini juga adalah event pertama yang dilakukan di masa pandemi, dan tentunya bertujuan untuk bagaimana memulihkan perekonomian khususnya di Kota Makassar, dan juga bagaimana membantu para UMKM di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Dan kita juga berharap di tengah pandemi seperti ini kita tetap bangkit dengan tetap berkreasi. Pemerintah Kota Makassar melalui program Makassar Recover begitu gesit memberikan edukasi dan kampanye terhadap masyarakat agar bisa bangkit di tengah pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap bisa bangkit dari sektor ekonominya, dan juga bisa sehat dari kesehatannya. Saya warga Makassar. 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 Saya pakai masker. 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 Semua warga Makassar 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 pakai masker. Semua warga Kota Makassar wajib pakai masker. Bersama kita cegah penyebaran COVID-19. Semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas saat bertemu orang lain. Mari ki jaga diri tak, jaga keluarga tak, dan mari ki jaga Makassar tak. Peduli ki, salam ki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Makassar. Dan saya ingatkan lagi, siapa ada yang baru gabung atau baru nonton, kita lagi karena penanggulangan anjal termasuk juga gepeng oleh pemerintah Kota Makassar bersama dengan Ibu Wali Arsyad yang tentunya sebagai Kepala Dinas Sosial benar-benar insya Allah sangat paham lah ya Kak ya terkait dengan penanggulangannya. Jadi tadi terakhir saya sebutkan ternyata koordinasi kemudian perhatian dari tingkat kelurahan kecamatan itu sangat dibutuhkan sekali dan bantu bagi dinas sangat sosial. Membantu. Nah, karena bagaimanapun juga kesejahteraan, karena kan tadi disebutkan nih Kak, ada dua, bahwa ada memang yang terorganisir, ada yang jadikan mata pencarian, tapi memang ternyata ada yang benar-benar tidak mampu dan tidak ada jalan lagi, tidak ngerti jalan apa yang harus ditempuh, akhirnya mau tidak mau memintalah di jalanan. Ini yang tentunya miris bagi kita dan tanggung jawab maksudnya sebagai kita pemerintah juga sebagai kesadaran dan integritas kita sebagai seorang yang diamanahi di jabatan atau di sebagai pekerjaan apapun kita di dinas itu pastinya kita takut kalau nantinya dimintai pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu Kak, mungkin bisa disampaikan kalau benar-benar ada warga yang kedapatan ternyata memang tidak mampu dan dia tidak tahu jalan apa yang harus dia tempuh untuk mendapatkan uang untuk bisa hidup. Apa yang diberikan oleh dinas sosial sendiri, jalan apa yang mau diarahkan, ini jalan yang kita tempuh nih supaya paling tidak ada bantuan gitu, bantuan ya. Kalau khusus untuk warga tidak mampu sendiri, itu nanti insya Allah di bulan Mei kami akan melakukan musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan itu melakukan verifikasi data penerima bantuan BPNT, PKH, PBI APBN. PBI APBN ini KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan PBI APBD. Jadi di masing-masing kelurahan akan dilakukan musyawarah untuk melakukan validasi data, memverifikasi kembali siapa yang masih layak mendapatkan bantuan dan siapa yang sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan. Siapa tahu di antara yang kemarin penerima bantuan ternyata bisa perekonomiannya, perekonomian rumah tangganya, jadi itu bisa dikeluarkan dari penerima bantuan. Jadi insya Allah di bulan Mei, jadi di bulan Ramadan ini insya Allah kami dari Dinas Sosial Kota Makassar akan melakukan roadshow di semua kecamatan untuk menyampaikan program ini dan melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan dinas sosial terkait seperti yang tadi saya katakan, koordinasi terkait anak-anak jalanan, anak-anak yang putus sekolah, karena kami juga butuh data yang seperti itu supaya kami bisa koordinasikan ke dinas pendidikan, karena terkait anak putus sekolah ini kami kerjasama dengan dinas pendidikan untuk mereka menyiapkan PPDB untuk anak putus sekolah ini atau anak-anak yang kurang mampu. Dan insya Allah di tahun depan pengadaan perlengkapan sekolahnya ada di dinas sosial seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan anak jalanan makin berkurang di Kota Makassar dan saya berharap tanda kesejahteraan semakin meningkat. Iya, ya? Betul sekali seperti itu. Jadi saya berharapnya juga di Satpol PP
penegakan perdanya. Lebih ditegaskan lagi, lebih ditegakkan lagi. Mungkin bisa disinggung Kak, karena kenapa sampai perda ini dianggap sangat penting sekali? Apa sih kendala sehingga dengan keberadaan perda ini menjadi memudahkan kerja dinas sosial? Iya, karena penegakan perda ini kan ada pada Satpol PP. Penegakan perda, tugas penegakan perda ada pada Satpol PP. Nah, sudah jelas dalam Perda nomor 2 tahun 2008 itu terkait pidana bagi yang memberi, sudah ada ketetapan bahwa kurungan 3 bulan, denda 1,5 juta atau denda 1,5 juta. Nah, saya kira kalau itu ditegakkan, pemberi Infocom misalnya sudah punya CCTV, menyorot plat mobil, oh ini loh pemberinya, kita cari siapa pemilik kendaraan. Nah, Satpol PP bisa melakukan penegakan perda di situ. Ada bukti CCTV. Seperti itu. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk mengumumkan di setiap traffic light agar mengingatkan ke warga untuk tidak memberi di jalan, seperti itu. Berarti ada koordinasi dari berbagai sektor gitu ya Kak. Tadi betul. udah 3 kali loh dibilang Dinas Kominfo Kak. Berarti memang saya butuh narasumber dari Dinas Kominfo Kota Makassar. Oleh karena itu ditahan dulu Kak. Nanti saya masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi. Tentunya masih greget juga Kak, karena kondisi kita bagaimanapun kita masih menyaksikan itu. Warga pun melihat itu masih ada gitu. Dan tadi disebutkan warga yang memberi juga itu masih ada. Padahal mungkin sudah ada fatwa MUI, sudah ada jalur-jalur yang bisa kita lakukan secara benar gitu, baik dari pemerintah Kota Makassar maupun mungkin bagi Muslim juga ada gitu. Tapi nanti ditahan dulu Kak. Nanti akan kita lanjut lagi. Saya bakalan bersambung lagi nih pemirsa Kominfo Kota Makassar ya di channel YouTube kita dengan narasumber saya yang lainnya. Tentunya tidak kalah pentingnya membahas hal ini, yaitu kita membahas tentang bagaimana penanganan anjal, anak jalanan yang tentu juga terkait dengan gepeng, gelandangan dan juga pengemis di Kota Makassar oleh kerja-kerja atau penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi,
dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita,
dan Kota Makassar yang kita cintai. Peduli Salama Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irina bagaimana? Ayo Wide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke Eto, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak aku sayang. Turun kelas lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di? Kayaknya jatuh Ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu yang bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh. Ku temani kau sebentar. Selesai pekerjaan itu, nah? Iya boleh Beb. Temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Salama Ki. Saya Muhammad Rahman Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu mari kita pergunakan Gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga Gerai Dukcapil di Nipah Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salama Ki.
untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipah Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, itu pohon yang di depan sudah tumbang nih Kak. Masa? Siapa yang bisa dihubungi itu Kak? Telepon ke 112. Oh, 112 Kak? Nanti pemerintah Kota Makassar yang urus. Oh, iya Kak. Makassar, Jina. Iya, 112 Dik. Iya. Halo? 112 Kota Makassar, kejadian darurat. Apa yang dilaporkan? Oh, tuh kau pergi di perintis tuh, dari genangan? Ada Kak. Saya di rumah gue ada banyak genangan. Untung ada 112. Apa itu 112 Kak? Jadi kalau 112 itu, kalau kita telepon ke dia lebih ke apa? Kalau ada darurat, mau banjir kan misalnya, atau ada hal yang kau nggak bisa kerja lah. Oh, mirip 911 kali? Nah, persis kayak gitu. Nah, menariknya dia karena bebas pulsa saja. 112 itu kan dari dinas kota, komunikasi dan informatika, itu dari pemerintah kota. Alhamdulillah dibantu. Jadi besok-besok kok ada apa-apa atau ada keadaan darurat bisa kau telepon 112. Apakah kamu sedang mengalami situasi darurat? Melihat keluarga membutuhkan penanganan medis dengan cepat? Ataupun tetangga yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah? Jika Anda butuh bantuan penanganan medis, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain, hubungi layanan nomor tunggal panggilan darurat 112. NTPD 112 Kota Makassar, ada kejadian darurat apa yang dilaporkan? Kejadian darurat apa, Bapak? Baik, dengan Bapak siapa saya berbicara? Terkait masalah apa itu, Bu? Perampokan. Iya, Bu, diharap untuk tenang dulu, Ibu. Saya ambil datanya dulu, Bu. Baik. Layanan NTPD 112 merupakan layanan darurat pemerintah Kota Makassar bagi siapapun yang membutuhkan layanan kedaruratan dengan respon yang cepat dan sigap. Dengan menghubungi 112, Anda akan dimudahkan dalam menghubungi pelayan kegawat daruratan dengan cepat serta memudahkan koordinasi antar instansi terkait. Hubungi layanan NTPD 112 saat Anda mengalami situasi darurat. Layanan ini bebas pulsa dan dapat dilakukan melalui telepon seluler maupun telepon rumah, bahkan dalam keadaan kondisi ponsel tanpa SIM card, selama masih dalam jangkauan sinyal layanan operator. Hubungi 112, solusi kegawat daruratan Anda.
sudah berdiskusi cukup panjang dengan beliau Ibu Aulia, di mana kita bahas tentang bagaimana penanganan dari anjal maupun gepeng oleh pemerintah Kota Makassar. Tapi tentunya sedikit penasaran juga kan, kalau bicara tentang oke lah, kalau bicara gepeng anjal mungkin ada yang terorganisir. Bagaimana kalau kita menemukan kasihan yang betul-betul tidak mampu gitu ya? Apa yang warga harus lakukan? Sembari nanti saya tunggu pertanyaan juga dari penonton kita di channel Kominfo ini. Iya, kalau memang kita temukan warga yang betul-betul kurang mampu, bisa dilaporkan ke kelurahan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa insya Allah di bulan Mei kita akan melakukan musyawarah kelurahan. Jadi sekarang warga atau RT RW ataupun lurah melihat sekelilingnya, siapa yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dan sebenarnya layak, sangat layak untuk mendapatkan bantuan, itu bisa menyetor kartu keluarga dan KTP-nya ke lurah, seperti itu. Jadi nanti di bulan Mei kita musyawarahkan apakah orang tersebut layak atau tidak layak untuk diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Jadi kami sementara pengusulan ke dinas sosial, kami melakukan verifikasi lapangan. Seperti itu. Sekali ya rasanya. Iya, seperti itu. Iya. Ibu yang menyampaikan bahwa memang ayo ajukan kalau memang ada yang berhak, ada yang memang cocok untuk mendapatkan bantuan tersebut, silakan diajukan dengan kelengkapan datanya yang dibutuhkan oleh dinas sosial. Nah, Kak, ini saya mau ke pertanyaan yang ada di streaming kita dari Marni Arianto. Ini katanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merespons kasus yang terpantau di CCTV, misalnya anjal gepeng. Nah, sejauh ini kalau koordinasi dari Diskominfo sendiri, Kak, ke Diskominfo, ini ada jeda waktu, nggak loadingnya dikit atau cepat aja ditangkap? Oke. Kalau pada saat kami menerima laporan dari Infocom melalui pantauan CCTV ataupun melalui hotline 112, itu juga langsung kami karena setiap hari tim kami sudah siap di kantor. Jadi tim kami sudah siap di kantor, jadi pada saat ada laporan masuk langsung bergerak. Pepet terus jadinya masih kendor. Iya. Jadi kalau misalnya ada laporan artinya langsung direspons. Iya, dan langsung. Tentunya sangat membantu sekali juga bagi warga ketika melihat atau menyaksikan yang ketidaknyamanan seperti itu yang disebutkan tadi. Kalau misalnya terpantau kasus. Nah, tapi bagaimana merespons ketika misalnya saya misalnya secara pribadi berjalan kemudian masih menyaksikan adanya orang yang membawa kotak ini dos-dos biasanya dengan tulisan infak. Ini kan biasa kita melihat mungkin karena ada tulisan infak jadi kita kayak terpengaruh gitu loh, Kak, dengan kasih infak, padahal setelah kita perhatikan dan mengingat-ingat perasaan di lampu merah yang ini sama, yang di lampu merah itu sama, kotaknya kayaknya terorganisir gitu. Bagaimana kita menyikapinya, Kak? Kalau misalnya saya ingin menghubungi atau warga ingin menghubungi dinas sosial sendiri, boleh menghubungi kami. Nomor HP saya sudah tersebar kemana-mana, kepala bidang sudah tersebar kemana-mana nomor HP-nya, yang anjal sudah dikenal nomor HP kabinnya. Jadi kalaupun ada permintaan sumbangan yang kotak-kotak itu sebenarnya jangan diberikan, karena seperti pengalaman pribadi tadi Pak Kadis sudah ada pengalaman pribadi, ternyata masjidnya tidak ada, cuma sekedar tulis nama masjid, permintaan sumbangan untuk masjid, tapi kenyataan di lapangan sama sekali tidak ada masjid dengan nama itu. Nah, di sini sebenarnya peran serta warga jangan memberi di situ, jangan memberi di jalan. Banyak lembaga-lembaga, nanti kami share daftar LKSA yang sudah terdaftar di dinas sosial, panti asuhan yang sudah terdaftar di dinas sosial, lembaga-lembaga sosial yang menangani PMKS juga kami nanti akan sebarluaskan di mana lokasi-lokasinya, apa saja yang mereka butuhkan. Jadi ini salah satu tugas dari dinas sosial menyebarkan informasi tersebut, kemudian juga akhirnya mengarahkan masyarakat untuk menempatkan bantuannya di tempat. Betul sekali. Tadi kalau dibilang tentang ketika ada yang nggak usah mungkin menyebarkan nomor teleponnya, karena sudah ada cukup 112. Hanya saja memang ketika ditangani itu dinas sosial kalau memang bagian langsung ditangani langsung. Luar biasa sekali. Nah, ini tentunya membantu kita warga yang memang terorganisir, mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa diminimalisir yang memang membutuhkan bantuan tapi karena tidak tahu jalannya mendapatkan bantuan. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Nah, terakhir juga ini Kak, masih pertanyaan dari studi kita. Bagaimana terkait dengan publikasi gambar anak, apakah wajahnya dijual atau tidak? Ini pernyataan sebenarnya, tapi saya ingin dalam bentuk pertanyaan. Kalau misalnya untuk memperlihatkan, mempertontonkan ada sosial medianya juga, atau mungkin ada penyebaran informasi dari dinas sosial, kan pemberitaannya beberapa hari kan ada rahasia gitu kan, ya. Nah itu apakah ketika masuk ini kita sudah infokan jangan dimasukkan ke mukanya? Coba dicek di Instagram dinsos.kota Makassar. Di situ sudah kami share beberapa razia anjal. Kami sama sekali tidak mempublikasikan wajah anak. Kami blur wajah anaknya. Pada saat melakukan asesmen pun kami tidak melakukan publikasi wajah juga di situ. Iya, seperti itu. Baik, jadi sudah dipastikan bahwa itu sudah diberikan sebelumnya dan Baik, terakhir Kak, ini kalau mau disampaikan pesan yang penting, poin yang penting bagi warga, bagi mungkin yang mengorganisasi dari anjal ini, atau mungkin yang memang membutuhkan dan tidak tahu jalannya, cara itu yang dia tahu, paling gampang ingatannya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu Anggota Dewan DPRD Kota Makassar yang senantiasa melakukan sosialisasi peraturan daerah Kota Makassar terkait peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang penanganan anak jalanan, gepeng dan PMKS lainnya. Yang kedua, mohon kerjasama semua stakeholder, SKPD, RT RW, lurah, camat. Ayo kita mengenal lingkungan sosial kita, kita perhatikan lingkungan sosial kita, apa yang mereka butuhkan. Yang terakhir, bagi pejabat RT RW, lurah dan camat yang melihat kondisi warga yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan, silahkan diusulkan daripada musyawarah kelurahan. Dan terakhir, untuk para pengendara di jalan, jangan memberi di jalan karena ada sanksi pidana kurungan 3 bulan dan denda 1,5 juta, dan mudah-mudahan ke depan Perda bisa ditegakkan. Baik, luar biasa sekali, terima kasih banyak Mbak Ria. Nah, terwujudnya masyarakat Smart City berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, yang saat ini merupakan sektor penerapan Smart City di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang persandian, bidang pengolahan data elektronik, UPTD Operation Room, yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan. Bagian keuangan,
Komunikasi dan Informatika terdiri atas Seksi Pengembangan Informasi dan Telekomunikasi, Seksi Aplikasi dan Telekomunikasi, serta Seksi Standarisasi, Monitoring, dan Evaluasi. Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Seksi Komunikasi Sosial, Seksi Komunikasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, serta Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media. Terdiri atas Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, serta Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian. Bidang Pengelolaan Data Elektronik terdiri atas Seksi Kompilasi dan Integrasi Data, Seksi Statistik, serta Seksi Penyajian Informasi. UPTD Operation Room sebagai ruang kendali atau perangkat pendukung yang saling bersinergi dalam mewujudkan Makassar Smart City. Yang berisi berbagai macam monitoring informasi yang bisa diakses, diantaranya melalui layanan pengaduan panggilan darurat yang berisi beberapa dashboard yang dikelola masing-masing SKPD. Layanan tersebut berisi informasi terkait rumah sakit umum daerah, layanan home care, informasi kependudukan, layanan KTP, dan berbagai layanan dalam mendukung perangkat satuan kerja daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak, khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi. Supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini.
kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor satu. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini, pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salam Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi Pak Gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Cak, kapan ke jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak aku sayang. Turunlah, lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di? Kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit apa-apa sama Tede Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu yang bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipang Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai dari kerjaan itu, nah? Iya boleh Beb. Temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank.
Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok pelayannya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan NIPA Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki Salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di NIPA Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di NIPA Mall. Silakan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki, salamak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, langang bawa motor, cepat-cepat say kok. Siap. By the way, sudah Mika kumpul tugasku. Tugas apa? Weh, astaga, saya lupa. Bagaimana nih? Menepiku dulu, menepiku. Kirimi cepat. Astaga, ndak ada pale kotaku. Hotspotmu dulu. Rere, masih zaman kah minta hotspot? Weh, sekarang toh Pemkot menyediakan zona wifi gratis. Nggak kau tahu kah? Nggak, iya kah? Ayo pale. Mau kau kemana? Wifi gratis tuh. Itu sana. Tahu bagusnya sekarang Pemkot menyediakan wifi gratis. Iya tuh. Alhamdulillah. Ayo Mi. Ayo. Mana maskermu? Oh iya Di. Astaga.
Dimanapun dan kapanpun, ingat maskernya, apalagi di tempat umum. Cus! Apakah kamu sedang mengalami situasi darurat? Melihat keluarga membutuhkan penanganan medis dengan cepat? Ataupun tetangga yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah? Jika Anda butuh bantuan penanganan medis, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain, hubungi layanan nomor tunggal panggilan darurat 112. NTPD 112 Kota Makassar, ada kejadian darurat apa yang dilaporkan? Kejadian darurat apa, Bapak? Baik, dengan Bapak siapa kebakaran. Terkait masalah apa itu, Bu? Perampokan. Iya, Bu, diharap untuk tenang dulu, Ibu. Sambil datanya dulu. Baik. Layanan NTPD 112 merupakan layanan darurat pemerintah Kota Makassar bagi siapapun yang membutuhkan layanan kedaruratan dengan respon yang cepat dan sigap. Dengan menghubungi 112, Anda akan dimudahkan dalam menghubungi pelayan kegawat daruratan dengan cepat serta memudahkan koordinasi antar instansi terkait. Hubungi layanan NTPD 112 saat Anda mengalami situasi darurat. Layanan ini bebas pulsa dan dapat dilakukan melalui telepon seluler maupun telepon rumah, bahkan dalam keadaan kondisi ponsel tanpa SIM card, selama masih dalam jangkauan sinyal layanan operator. Hubungi 112, solusi kegawat daruratan Anda. Kak, itu pohon yang di depan sudah tumbang nih, Kak. Masa? Siapa yang bisa dihubungi itu, Kak? Telepon ke 112. Oh, 112, Kak. Nanti pemerintah Kota Makassar yang urus. Oh, iya, Kak. Sarjina. Iya, 112, Dik. Iya. Halo? 112 Kota Makassar, kejadian darurat apa yang dilaporkan? Oh, tuh kau pergi di perintis tuh, dari genangan? Ada, Kak. Saya di rumah, gue ada banyak genangan. Untung ada 112. Apa itu 112, Kak? Jadi kalau 112 itu, kalau kita telepon ke dia lebih ke apa, kalau ada darurat, mau banjir kan misalnya, atau ada hal yang kau nggak bisa kerja lah. Oh, mirip 911 kali? Nah, persis kayak gitu. Nah, menariknya dia, karena bebas pulsa aja. 112 itu kan dari dinas kota, komunikasi dan informatika, itu dari pemerintah kota, alhamdulillah dibantu. Jadi besok-besok kok ada apa-apa atau ada keadaan darurat, bisa kau telepon 112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.